rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Deva, keluaran tahun 2025. Film yang dibintangin Shahid Kapoor dan Pooja Hets ini mengisahkan seorang polisi pasukan khusus yang mencari tahu siapa pembunuh sahabatnya. Akan tetapi pas dia menemukan siapa sahabatnya, bisakah dia mengembalikan ingatannya dan menemukan siapa dalang dari pembunuhan sahabatnya itu? FYI aja nih ya, ini film tuh plot twist banget. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan polisi yang bernama Dev Ambre. Dia itu menelpon kakak iparnya yang juga seorang komandan polisi yang bernama Farhan Khan. Dikisahkan Dev itu lagi mencari tahu siapakah orang yang membunuh sahabat baiknya. Dan di saat ini Dev sudah mengetahui siapa dalang dari semua ini. Sialnya Dev malah mengalami kecelakaan hebat sebelum dia memberitahu siapakah dalang dari semua ini. Tak lama kemudian diperlihatkan Farhan Khan, kakak ipar dari si Dev. Dia meminta anak buahnya mencari tahu kenapa si Dev bisa kecelakaan. Beberapa hari kemudian Dev akhirnya siuman, tapi pas ditemuin sama si Farhan terjadi keanehan. Dev itu sama sekali tidak mengenali siapa kakak iparnya itu. Bahkan dia tidak bisa mengingat siapakah dirinya sendiri. Jelas saja si Farhan tambah bingung karena investigasi mereka tinggal maklunting sekarang terancam gagal karena Dev itu hilang ingatan. Dev itu terus bertanya siapakah dirinya. Nah, di saat itu Farhan pun menceritakan kalau Dev itu merupakan seorang inspektor yang sangat barbar. So, kita flashback dulu ke kehidupan Dev sebelum ini. Diceritakan kalau Dev itu merupakan inspektur yang terkenal barbar. Iyalah, baru mulai malah udah joget-joget. Rupanya di hari itu lagi ada pesta pernikahan antara Farhan dan Alka, kakaknya si Dev. Nah, di kala itu Dev dihampiri oleh polisi senior yang bernama Madhav. Dia memberi selamat atas pernikahan Farhan dan kakaknya si Dev. Diperlihatkan juga si Madhav itu mengajak putrinya yang bernama Divya. Melihat si Divya, hati barbarnya si Dev pun langsung dek ser. Laitan aja ngeliat Pooja Hets cantik pulang kinyes-kinyes gitulah. Tapi si Divya malah cuek acuh tak acuh pas melihat si Dev. Nah, di saat yang bersamaan diperlihatkan polisi yang lagi melakukan operasi untuk mencari penjahat botak yang bernama Prabhat Jadhav. Nah, di kala itu, polisi memberhentikan salah satu pejabat yang bernama Jairat Apte. Sialnya, anak buahnya si Apte itu nggak terima kalau mobil bosnya itu diperiksa. Inspektur Rohan yang melihat itu langsung menghampiri ribut-ribut itu. Dengan sombongnya, Apte meminta semua polisi untuk minggir karena dia itu lagi buru-buru untuk merayakan ulang tahun istrinya. Nggak kayak polisi India pada umumnya yang sendiko dawuh sama pejabat. Rohan tetap tidak mengizinkan Apte lewat sebelum mobilnya diperiksa. Pas lagi ribut-ributnya itu, dari kejauhan Dev juga ngeliat apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, Apte itu tetap memaksa lewat. Kalau enggak, Rohan akan dimutasi jadi polisi tukang jaga WC. Ajudannya si Rohan meminta komandannya untuk legowo aja. Jangan pernah membuat masalah dengan si Apte. Selain jadi pejabat, dia juga terkenal sebagai mafia di kota. Nggak lama kemudian, Rohan menghampiri si Dev yang lagi domblong naik motor tapi nggak pakai helm. Wah, polisi barbar ditilang nih, keren lah. Sayangnya nggak gitu ceritanya. Rupanya Rohan dan Dev itu sahabat baik dari kecil. Ngelihat Rohan yang lagi emosi gara-gara si Apte, Dev itu mengajak si Rohan untuk jalan-jalan biar dia itu nggak sepaneng. Tapi bangkainya Dev malah mengajak si Rohan ke sebuah hotel tempat acara ulang tahun istrinya si Apte. Dev bilang ada kalanya polisi itu harus gila, jangan mau direndahkan terus walaupun Apte itu pejabat. Sekarang masuk, ambil kunci mobilnya si Apte dan segera bawa ke kantor. Aslinya sih si Rohan itu nggak yakin. Dia itu malah pelolor-pelolor di depan kayak orang linglung. Tapi karena Dev terus memaksa, Rohan memberanikan diri masuk ke dalam. Tapi belum juga masuk udah dihadang sama preman-preman. Tak lama berselang Rohan pun keluar, tapi dengan tangan hampa. Pulang yuk pulang, atau teh bodyguardnya serem-serem. Mendengar itu, Dev yang emang barbar langsung ngebut masuk ke dalam hotel.
Tanpa tepeng ngaleng-ngaleng, Dev langsung menghajar semua orang di sana sambil bertanya siapa yang berani nakalin si Rohan. Singkat cerita, sambil nyengkiwing preman, Rohan mendatangi pesta istrinya si Apte. Happy birthday to you. Jelas saja, semua orang pun langsung terarah ke Dev. Dev juga meminta baik-baik kunci mobil miliknya si Apte. Kalau nggak mau pesta ini berubah menjadi medan tempur. Alhasil, mobilnya si Apte pun berhasil disita sama polisi. Cowok, ini polisi keren banget cowok. Om suka polisi yang nggak ngotak kayak gini. Keesokan harinya diperlihatkan si Dev yang lagi uyel-uyelan tukeran iler sama seorang cewek. Setelah puas ewek-ewek tralala, Dev ngingetin tuh cewek, jangan lupa pasang cincin kawinnya lagi. Oh, waduh, rupanya Dev itu habis ewek-ewek sama istri orang. Mana tuh cewek pengantin baru yang lagi mau berangkat honeymoon lagi. Oh, badas ini orang. Siang harinya, sidang tilang mobilnya si Apte pun digelar di pengadilan. Mata anak buahnya si Apte pun gak bisa lepas dari dua polisi bapuk yang sudah mempermalukan mereka. Ngeliat ini preman matanya sombong banget, Dev pun langsung beranjak berdiri. Tapi seketika Dev pun langsung gak pleret ketika kakak iparnya datang. Farhan ini marah besar ke Dev karena sudah melakukan sesuatu yang membuat nama kepolisian jadi tercoreng. Farhan itu udah bosen selalu menyapu semua kesalahan dan kekonyolannya si Dev. Apalagi ada media yang menyebut kalau Dev itu sebagai polisi mafia yang seenak udelnya sendiri mengacaukan pesta ulang tahun orang tanpa surat perintah. Namun di marahnya itu, Farhan malah terlihat tersenyum kecil. Nggak lama kemudian, Apte pun keluar ruang sidang. Apte bilang kali ini dia akan memaafkan si Dev karena Dev itu adik iparnya si Farhan. Tapi lain kali Dev akan menerima akibatnya. Apte juga menyuruh si Farhan mengatur adik iparnya yang sombong itu. Di luar dugaannya, Farhan itu malah memprovokasi si Apte. Dia dan adik iparnya tidak akan tunduk ke siapa saja yang melanggar hukum, walaupun presiden sekalipun. Ya si Apte pun langsung kicep lah. Siang harinya, Dev pun langsung mendatangi kantor media. Dia pengen menemui kepala redaksi. Dev bertanya apakah ada yang salah dari berita itu. Nah, karena itu kepala redaksi malah sombong, Dev pun langsung ngamuk karena dia dibilang sebagai polisi mafia. Di saat pengen menghajar kepala redaksi, ada cewek yang berteriak kalau dialah yang menulis berita itu. Dan jeng-jeng, ternyata jurnalis yang menulis berita Dev itu adalah si Divya. Seketika Dev pun langsung berubah jadi lemah lembut dan dia pun bilang dengan sopan kalau dia tuh nggak masalah. Sumpah deh bu, aku tuh nggak masalah kalau dibilang polisi mafia. Tapi mbok ya tolong jangan sangkut pautkan semua kesalahanku dengan Farhan, karena Farhan itu merupakan polisi yang jujur dan baik. Habis itu Dev pun langsung pergi karena diusir sama si Divya. Beberapa hari kemudian, Dev pun dikabarin kalau jajarannya berhasil menemukan persembunyian penjahat Prabhat Jadhav. Dengan pasukan lengkap, Dev memimpin penggerebekan sebuah pabrik terbengkalai. Namun, pas polisi masuk ke dalam pabrik, seketika pabrik itu langsung meledak hebat. Dari kejauhan, penjahat botak si Prabhat melihat dengan puas dan langsung kabur dari sana. Sialnya, gara-gara ledakan itu banyak polisi yang menjadi korban. Salah satunya si Madhav, ayahnya si Divya. Di saat yang bersamaan, Divya itu disuruh meliput ledakan di pabrik tua. Tapi seketika Divya itu kaget karena dia dikabarin kalau ayahnya menjadi salah satu korban ledakan di pabrik tua itu. Tak lama kemudian, semua korban tewas dan luka dibawa ke rumah sakit. Farhan yang sampai di sana dilaporin kalau sejak awal mereka itu sudah dijebak. Farhan itu sadar kemungkinan besar ada pengkhianat di tubuh kepolisian. Kenapa operasi yang sangat rahasia itu bisa sampai bocor seperti ini? Ketika si Dev hendak keluar rumah sakit, Dev melihat si Divya yang sedang menunggu ayahnya dioperasi. Dev memohon maaf karena tidak bisa melindungi si Madhav. Tapi Divya itu malah berterima kasih karena ayahnya itu masih hidup, tidak seperti rekan-rekannya yang mati mengenaskan. Mendengar itu, Dev pun hanya bisa terdiam membisu. Malam harinya diperlihatkan si Dev diomelin sama bapaknya si Rohan. Dia itu nggak suka kalau Rohan itu bergaul dengan si Dev yang polisi barbar. Ya secara bapaknya yang tajir melintir itu nggak suka juga ngelihat si Rohan yang malah memilih jadi polisi, padahal bisnisnya itu banyak banget. Bapaknya juga bilang kalau Dev itu selalu gegabah dalam menjalankan misi. Buktinya tadi siang banyak korban jiwa karena Dev itu nggak mengecek ulang tentang misinya. Mendengar si Dev dimarahin, Rohan mencoba membela sahabat baiknya. Rohan tahu walaupun Dev itu barbar nggak ngotak, tapi aslinya Dev itu merupakan polisi yang jujur dan baik. Rohan pun berkata selamanya dia akan mendukung si Dev. Tapi nggak lama kemudian, Rohan mendapatkan telepon dari komandannya. Mereka menemukan tempat persembunyian Prabhat Jadhav. Keesokan paginya, polisi mengepung sebuah pemukiman kumuh yang diduga menjadi tempat persembunyiannya si Jadhav. Dev dan Rohan juga menaruh polisi di segala penjuru untuk pengintaian.
mereka juga meluncurkan drone. Nah, di kala itu, drone berhasil menangkap footage dari si perabat. Asisten Inspektur Dipti Singh pun menginformasi kalau itu beneran si botak perabat. Sialnya, drone itu malah ketahuan. Nggak mau kehilangan si perabat lagi, semua polisi pun langsung ditugaskan untuk menyerbu. Sialnya, orang-orang di pemukiman itu langsung membunuh para polisi itu satu persatu. Sama kayak sebelumnya, penggerebekan itu udah bocor dan polisi-polisi itu udah dijebak semenjak awal. Dengan santainya, perabat langsung melemparkan granat. Nah, melihat si botak ngeselin itu, Rohan pun langsung mengejar si perabat. Dikala si Rohan mengejar si perabat, si Dev itu tanpa rasa ampun langsung nembakin semua orang yang merusuh. Oh, kejem. Sialnya, si Rohan itu malah terkena serangan dan hampir aja ditembak mati. Namun seketika tuh penjahat botak langsung almarhum karena di headshot sama si Dev. Dev juga bilang siapapun tidak boleh meremehkan polisi Mumbai. Dev juga berkata ke Rohan kalau dia menepati janjinya ke bapaknya si Rohan, kalau dia akan membuat si Rohan menjadi polisi hebat. Ketika timnya datang, Dev berkata kalau yang menembak perabat itu adalah si Rohan. Dev ingin Rohan mendapatkan prestasi karena berhasil membunuh buronan paling dicari di India. Beberapa hari kemudian diadakan acara pesta. Farhan yang tahu fakta yang sebenarnya sangat bangga terhadap si Dev. Walaupun tukang biang onar dan barbar, tapi Farhan itu mengapresiasikan perbuatan si Dev kepada si Rohan. Nah, di pesta itu juga Dev kembali bertemu dengan si Divya. Ya, selayaknya film India lah, dari benci-benci ujung-ujungnya jadi cinta. Di saat itu Divya juga udah mulai mengagumi kehebatannya si Dev. Asik, bentar lagi jadian nih. Namun tiba-tiba semua orang pun langsung pada heboh. Ternyata Rohan itu melamar pacarnya si Rebecca. Gayung pun bersambut, Rebecca pun mengiyakan lamarannya si Rohan. Asik. Beberapa hari kemudian diadakan acara penghargaan untuk si Rohan yang berhasil menembak mati penjahat botak perabat Jadav. Rohan pun berjanji kalau dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menangkap penjahat-penjahat lain. Tapi pas berpidato itu, seketika Rohan pun langsung tumbang. Entah dari mana Rohan ditembak oleh sniper hingga dia pun tewas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa kini. Diceritakan tentang kisahnya, Dev pun merasa amat terpukul. Dikala itu, Alka juga menelpon karena sangat khawatir dengan adiknya. Farhan juga meminta si Alka untuk tidak khawatir, dia akan mengurus semua tentang si Dev. Farhan juga memberikan HP baru untuk si Dev karena HP lamanya sudah rusak. Walaupun saat ini Dev hilang ingatan, Farhan itu berharap Dev tetap berusaha mengembalikan ingatannya. Rohan itu sudah mereka anggap sebagai saudara sendiri. Bagaimanapun juga mereka harus menemukan orang yang membunuh saudara mereka itu. Nah, di dalam rumah, Dev pun melihat semua barang-barangnya, mulai dari seragam, berkas-berkas kepolisian yang sedang dia tangani, dan lain-lain. Dev juga melihat rekaman video ketika si Rohan mendapatkan penghargaan dan ditembak mati. Nah, di video itu terlihat si Dev yang sangat bangga dengan apa yang telah diperoleh oleh si Rohan. Ketika melihat si Rohan tewas, Dev langsung mengambil kamera jurnalis. Dia melihat kalau ada sniper yang mencoba melarikan diri dari atas gedung. Tanpa aba-aba, Dev dan polisi yang lain langsung menghampiri bangunan kosong itu. Sayangnya, pas diubek-ubek, gedung itu sudah kosong. Keesokan harinya, acara pemakaman Rohan pun digelar. Terlihat wajah-wajah sedih dari seluruh orang yang datang ke sana, termasuk Dev yang merasa paling terpukul. Di sana juga, Dev berjanji akan menemukan orang yang membunuh si Rohan. Dia akan mengejar orang itu sampai dia menyesal telah lahir ke bumi. Dev meminta Farhan untuk tidak melarangnya. Mendengar itu, Farhan pun mengizinkan Dev mencari orang itu. Selama berhari-hari, Dev mencari tahu tentang kasus penembakannya si Rohan. Dev bahkan melarang ayahnya si Rohan pergi ke luar negeri untuk meeting sebelum tersangkanya ketahuan. Dev itu tidak pandang bulu, bahkan ayahnya si Rohan sekalipun bisa ikut jadi tersangka. Dev juga membuat sketsa dari ingatannya pas ngeker pakai kamera. Pokoknya pencarian besar-besaran pun dilakukan si Dev untuk menemukan penembaknya si Rohan. Tapi hasilnya nihil, nggak ada petunjuk sedikit pun tentang motif penembakannya si Rohan. Nah, dari berbagai macam sketsa, Dev melihat ada salah satu orang yang sangat mirip dan dia pun memerintahkan untuk mencari orang itu. Singkat cerita, Dev menemukan orang yang dimaksud. Kok malah Melayu? Ya dikejar pakai motor lah. Sialnya, pas sampai di sebuah kampung, tuh orang udah hilang.
Dev itu malah ngeliat bapak-bapak yang lagi mandi di sana sampai kelilipan sampo. Oh, itu mah nggak penting, lanjut dah. Singkat cerita, pas Mas Ewok berhasil ditangkap dan dipelekodo, Dev meminta orang itu ngasih tahu siapa orang di sketsa. Karena ini orang berbelit-belit, Mas Ewok pun langsung diajar habis-habisan. क्या हो गया सुबह-सुबह ताई? आंटी को कैसे हाथ लगाया? Istri Mas Ewok yang lihat suaminya lagi digebukin memohon agar suaminya dibebasin. Langsung ditodong pistol dong ini cewek. Kejam bener. Gara-gara hal itu juga lah, seluruh orang di kampung pun langsung mengepung si Dev. Untungnya Dev itu berhasil dibujuk untuk segera meninggalkan tempat itu. Sampai suatu hari, Rebecca pun menelpon si Dev kalau dia ingin berbicara penting dengan si Dev. Sin kemudian memperlihatkan si Apte yang lagi berpidato di kampanyenya. Tak berselang lama, Dev datang ke kampanyenya si Apte. Dia itu mencurigai si Apte ikut terlibat dalam kematiannya si Rohan. Bangkeknya, karena nggak mau nunggu Apte yang berpidato lama banget, Dev itu langsung ngambil toa dan teriak-teriak, "Jangan percaya politisi korup, kalian itu lagi dibohongin." Yalah, malah joget-joget manuk-manukan, ini polisi koplak amat ya. Ya si Apte pun langsung kecut mukanya lah. Malam harinya, Farhan pun mengajak si Dev ketemuan. Farhan mengizinkan si Dev melakukan investigasi pembunuhannya si Rohan. Tapi caranya juga nggak pakai cara yang nggak ngotak juga kali. Di saat itu, Dev itu nggak mau mundur sebelum pembunuhnya si Rohan ketahuan. Dan kita pun sampai di scene di awal film, ketika si Dev itu menemukan orang yang membunuh si Rohan. Tapi sayangnya dia malah kecelakaan dan hilang ingatan. Di masa kini, Farhan mengajak si Dev ke TKP, dia kecelakaan. Farhan berharap Dev bisa mengingat-ingat tentang memorinya sebelum kecelakaan. Sayangnya, Dev sama sekali nggak bisa mengingat tentang kejadian itu. Nah, di sebuah pemukiman kumuh, Dev pun disuruh turun karena si Farhan itu mau balik ke kantor. Di kala itu, Dev dihampiri oleh dua orang dan seketika dia pun langsung diserang. Walaupun Dev hilang ingatan, tapi refleks nggak ngotaknya si Dev itu masih tetap sama kayak dulu. Tanpa sadar, Dev berhasil mengalahkan para penyerang itu. Ketika dikepung banyak orang, Dev pun langsung mengeluarkan pistolnya. Nggak cuma itu, dengan menentang hukum fisika, Dev menendang motor sampai muter-muter. Gimana nggak pada takut tuh para preman lihat orang nendang motor sampai muter-muter kayak gitu? Nah, di rumah, Dev pun langsung bersiaga penuh. Jaga-jaga ada orang yang menyerangnya lagi. Tapi pas membuka pintu, ternyata itu si Divya, si mbak-mbak manis pulen kendal-kendil. Divya itu khawatir ketika tahu Dev itu kecelakaan. Melihat si Divya, Dev itu langsung bingung. Ini cewek manis siapa ya? Enak banget baru ketemu langsung dipeluk dan dicipok. Karena nggak mungkin nanya Divya itu siapa, Dev membuka tasnya si Divya dan melihat tanda pengenalnya. Belum hilang kebingungannya, Divya itu udah ganti baju dan langsung nyosor tukeran iler. Aduh, kurang enak apalagi deh kayak gini. Dev yang bingung pun malah menikmatin lah. Keesokan harinya, Dev pun mendatangi dokter. Dokter mengatakan kalau hilang ingatan itu nggak ada obatnya. Pasien harus menemukan cara sendiri untuk mengembalikan ingatannya. Bisa dengan mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau sebagainya. Dokter juga ngasih buku tentang orang yang kehilangan ingatan dan bisa mengembalikan memorinya sendiri. Intinya sih, kalau Dev ada kemauan, pasti ada jalan. Keesokan harinya, Dev pun kembali bertugas menjadi inspektur. Ketika Dev sampai di kantor, semua orang jelas saja pada bingung karena sikap Dev yang berubah total, nggak seperti Dev yang barbar yang mereka kenal. Ya, secara anak buahnya itu pada nggak tahu kalau Dev itu hilang ingatan. Tak lama berselang, Dev dikasih tahu anak buahnya kalau sketsa yang kemarin dibuat itu sudah membuahkan hasil. Sebagian dari mereka sudah bisa dikenali. Sebagian dari mereka juga punya hubungan dengan si Apte dan si Prabat Jadav. Namun, walaupun mereka sudah bisa mengenali sebagian dari wajah sketsa, mereka itu masih belum bisa menemukan benang merah kematiannya si Rohan. Beberapa waktu kemudian, Thakur dan Kumar membawa si Dev ke pengadilan. Karena ada cewek yang bernama Swita yang melaporkan si Dev. Rupanya Swita itu adalah cewek yang mulutnya ditodong sama si Dev tempo hari. Dia itu menuntut atas apa yang dilakukan si Dev kepada suaminya dan dirinya. Tentu aja si Dev itu bingung dengan semua ini, karena emang dia itu nggak bisa ingat sama sekali. Untungnya sidang itu dipending, jadi si Dev itu bisa sedikit lega. Nggak mau membuang waktu, Dev kembali mencari tahu tentang kasus pembunuhannya si Rohan. Dia pun langsung mendatangi sebuah konter HP untuk menservis HP-nya yang rusak. Karena ini mas-mas tukang servisnya sombong amat. Tuh kepala tukang servis pun langsung nempel sama etalase. Setelah HP-nya Dev berhasil diperbaiki, ada sosok cewek yang memandangi si Dev sampai mematung. Nah, di kala itu kan emang si Dev nggak mengenali si Rebecca, jadi si Dev itu malah nyuekin si Rebecca sama sekali. Tapi pas membuka HP-nya, Dev menyadari ada yang aneh. Dia juga baru menyadari kalau dia dan si Divya itu pacaran. Pantesan kemarin tuh cewek pulen langsung nyosor.
Beberapa hari kemudian, Dev pun dikasih kabar kalau ada petunjuk baru. Dia dan timnya pun langsung bergegas. Namun anehnya, asistennya si Dev, si Dipti, malah bengong. Wah, kok tambah ruwet ini cerita ya? Singkat cerita, mereka pun sampai di perkampungan nelayan. Dev dan anak buahnya pun langsung mencari orang bernama Makaf. Setelah ngubuk-ngubuk area itu, polisi berhasil menangkap mantan anak buahnya si Prabat. Sialnya, pas mau digelandang, Makaf malah melarikan diri. Nggak mau itu bangkai lolos, Dev langsung mengejar si Makaf. Di kala itu, Dev pengen menembak si Makaf, tapi entah kenapa, tangannya tidak bisa melakukan itu. Padahal kalau Dev yang dulu, dia nggak akan segan-segan menembak penjahat. Lihat komandannya malah plola-plolo, Dipti pun langsung menembak si Makaf. Beberapa waktu kemudian, Farhan dan si Dev pun mendatangi rumah keluarganya si Rohan. Di saat itu diperlihatkan ada acara mengenang Rohan di rumahnya. Melihat si Dev, semua orang pun tertuju ke Dev. Nah, di balkon, Rebecca menemui si Dev. Rebecca berterima kasih ke Dev karena si Dev tidak mengungkap rahasia mereka berdua sebelum kecelakaannya si Dev. Mendengar itu, Dev pun merasa heran. Rahasia apaan? Hal itu pun membuat si Dev semakin penasaran dengan kasus kematiannya si Rohan. Nah, pas mau meninggalkan rumahnya si Rohan, kakaknya si Rohan malah marahin si Dev. Kenapa polisi seperti si Dev bisa menahan paspor keluarganya? Kalau Dev masih bersikap kurang ajar ke keluarganya, Dev akan menerima akibatnya. Tapi tiba-tiba refleksnya si Dev itu langsung bereaksi pas kerahnya dipegang. Tuh orang pun langsung geledak dibabat habis sama si Dev. Ngelihat itu, Farhan pun malah girang. Seenggaknya sebagian dari dirinya si Dev masih Dev yang lama, barbar nggak ngotak. Setelah mendapatkan pujian dari si Farhan, Dev pun bertanya di mana Rebecca tinggal. Nggak pakai lama, Dev langsung mendatangi si Rebecca. Dev pengen mengetahui ada kejadian apa antara mereka berdua sebelum kecelakaan. Namun Rebecca sama sekali tidak ingin menanggapi permintaannya si Dev itu. Dev pun berkata kalau Rebecca tidak mau bekerja sama, dia akan menangkap si Rebecca. Karena terus diancam, Rebecca pun menunjukkan sebuah rekaman video call dia dan si Rohan. Di saat itu, Rohan terlihat tidak tenang dan tidak fokus. Rebecca pun bertanya apa yang sedang terjadi, tapi Rohan tidak ingin membahasnya. Rohan malah pengen menunjukkan latihan pidatonya untuk penghargaan besok. Rohan berkata kalau ada satu polisi yang selalu membantunya. Dia bukan hanya rekan sejawat, tapi sudah menjadi keluarga. Tanpa orang itu, Rohan tidak akan bisa sampai di posisinya sekarang. Namun Rohan sedikit dilema, karena orang itu seperti menuju ke tempat yang salah. Rohan ingin orang itu bisa kembali ke dirinya sendiri dan tidak terseret ke kegelapan. Rohan juga ingin ngasih tahu ke semua orang kalau yang membunuh Prabat itu adalah orang itu, agar semua orang bisa sadar kalau orang itu merupakan polisi yang hebat. Udah tahu kan siapa orang itu? Ya si Dev lah. Siang harinya, Dev pun kembali menemui si Farhan. Rupanya pertemuan sebelum kecelakaan itu, Rebecca cuma mau berterima kasih karena yang seharusnya mendapatkan penghargaan itu si Dev, tapi si Dev memberikan spotlightnya ke Rohan. Tapi dari situ, Dev itu menyadari kalau Rohan ingin mengaku semuanya. Namun ada orang di kepolisian yang menghalangi keinginan Rohan itu. Cuman orang itu siapa ya? Om juga bingung. Tak lama kemudian, diperlihatkan si Dev menemui penjahat yang dulu bekerja sebagai sniper. Dev memperlihatkan rekaman video kematian Rohan ke Nages. Sambil makan gedang goreng, Nages menganalisa video penembakan itu. Dari pengalamannya, penembak jitu tuh sangat terlatih. Nages juga pengen melihat lokasi gedung sniper menembak. Nages pengen mempraktekkan cara penembak jitu tuh bekerja. Dari pengalamannya, sangat mustahil sniper menembak dengan tepat dari ketinggian itu. Faktor angin akan sangat mempengaruhi. Pasti ada sniper lain yang menembak si Rohan dari tempat lain. Singkat cerita, Nages menuju ke sebuah gedung yang tidak jauh dari TKP. Pas dicek, ternyata bener cok, ada bekas bolong peluru di sebuah kamar. Fix no debat kalau sniper yang membunuh Rohan itu menembak dari gedung itu. Namun ada yang janggal, kenapa ada bekas bolongan peluru di korden? Sniper elit sekalipun harus mengeker secara langsung. Mustahil dia bisa menembak kalau ketutupan korden kayak begonoh. Nages pun ngasih asumsi pembunuh menaruh senapan yang sudah disetting secara otomatis. Ketika Rohan naik podium, senapan itu ditembakkan. Kemungkinan besarnya sih seperti itu. Dengan kata lain, pembunuhnya itu bisa menembak dari mana saja. Setelah mendapatkan informasi penting dari si Nages pun dikembalikan ke penjara. Aduh, kasihan. Nah, di kala itu, Dev pun mempraktekkan ketika dia melihat sniper dari gedung tinggi. Pas dipraktekin, kamera canggih sekalipun gak akan bisa merekam wajah orang dari kejauhan seperti itu. Anehnya, si Dev itu bisa membuat sketsa, seolah-olah dia bisa melihat tersangka dengan detail.
Karena hal itu juga lah kepolisian mulai tidak mempercayai si Dev. Pak Komisaris juga memberikan ultimatum, bila Dev tidak kunjung menemukan titik terang, kasus ini akan dilimpahkan ke divisi lain. Nah, pas keluar, Dev dipanggil kakak iparnya. Farhan bertanya Dev itu mau kemana dan ngapain. Namun Dev itu cuma berkata dia akan menyelesaikan suatu masalah. Singkat cerita, Dev membuka berkas tentang penembakan Rohan kembali. Dengan perhitungan seksama dan fakta-fakta yang baru dia temukan, Dev mencoba menarik benang merah. Tak lama kemudian, Dev mendatangi Makaf di rumah sakit. Dia bertanya apakah si Makaf dan orang-orangnya yang membunuh si Rohan. Karena ini orang gak mau menjawab, bekas tembakan di tangannya pun malah langsung diplanat. Duh, gimana tuh rasanya ya? Pasti tengkemernya sampai ke biji peler. Akhirnya Makaf pun ngasih informasi kalau dia pernah dikontak sama orang bernama Parel. Gak lama kemudian, Dev meminta HP-nya si Prabat. Dia pun mengecek semua ponsel dari HP-nya si Prabat itu. Tapi pas lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba Rebecca datang. Dia bilang akan pergi ke luar negeri. Dan inilah terakhir kalinya mereka akan bertemu. Rebecca juga berkata kalau rahasianya si Dev tidak akan Rebecca beberkan ke siapapun. Iki rahasia apa meneh toyo? Ini film kebanyakan rahasianya. Keesokan harinya, Dev mendatangi si Farhan dengan membawa sebuah berkas. Dev bilang kalau kasusnya sudah selesai. Dengan membawa berkas kematiannya si Rohan dan hasil investigasinya, Dev menyadari kalau ada satu kontak HP-nya dan HP-nya si Prabat yang sama, yaitu si Parel. Sebelum penembakannya si Rohan sempat berbicara dengan si Dev di apartemen. Rohan bertanya, ketika penggerebekan Prabat Jadav pertama, tanggal 5 Desember, semua polisi bersiap untuk penggerebekan. Tapi hanya si Dev yang tidak kelihatan. Kemanakah si Dev saat itu? Dev pun menyangkal kalau dia itu lupa. Tapi Rohan berkata kalau Dev itu lagi berada di Narapaksa, tempat penggerebekan itu. Mengapa si Dev berada di sana? Rohan akhirnya sadar kalau Dev itu berhubungan dengan si Apte dan si Prabat. Di penggerebekan kedua, Dev juga berada sangat jauh dari TKP. Tapi pas dikasih tahu lokasi ada penggerebekannya si Prabat, seketika itu juga Dev langsung meluncur ke TKP. Padahal Rohan itu belum ngasih tahu lokasi TKP itu. Rohan bertanya kenapa si Dev yang sangat dia percayai malah menjadi penjahat seperti mereka. Mendengar itu, Dev pun hanya bisa terdiam. Akhirnya Dev pun mengatakan kalau dia itu tidak mau hidup susah. Di masa kecilnya, dia dan si Alka sangat miskin. Hampir setiap hari dia menumpang makan di rumahnya si Rohan. Sekarang Dev tidak ingin mengalami hal itu lagi. Dengan gaji polisinya, Dev tidak akan bisa hidup kaya. Makanya Dev menjalin bisnis ilegal dengan Apte dan si Prabat. Nah, di saat itu terjadi perdebatan hebat antara dua sahabat baik ini. Intinya sih, Rohan tidak mau membiarkan sahabatnya tenggelam di lembah kegelapan lebih dalam. Rohan akan menguak semua rahasianya si Dev di acara penghargaan besok. Mendengar itu, Dev pun langsung emosi. Walaupun mereka bersahabat, Dev meminta Rohan untuk tidak mencampuri urusannya, atau si Rohan akan menerima akibatnya. Karena situasi sudah semakin panas, Dev meminta maaf. Dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Rupanya di depan pintu, Rebecca juga mendengarkan perdebatan si Rohan dan si Dev. Tak mau Rohan membocorkan rahasianya si Dev, Dev pun merencanakan pembunuhannya si Rohan. Dengan menggunakan senapan yang dia setting, Dev mengatur untuk membunuh si Rohan secara otomatis. Jangkrik cok, ternyata yang membunuh si Rohan itu si Dev sendiri bleh. Nah, sebelum lanjut kita flashback ke masa lalu. Beberapa jam sebelum Dev kecelakaan, Rebecca itu memberikan rekaman video lengkap tentang pengakuannya si Rohan. Rohan ingin si Dev itu kembali ke Dev yang dulu. Tapi si Dev malah menyalahartikan maksudnya si Rohan dan malah membunuh si Rohan. Rebecca yang gak tahu kalau si Dev lah yang membunuh si Rohan meminta si Dev meninggalkan dunia kelamnya dan menjadi polisi jujur seperti yang diinginkan oleh si Rohan. Karena hal itulah Dev pun akhirnya tersadar. Dia akhirnya ingin mengaku salah ke Farhan. Tapi sayangnya Dev malah mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Farhan sama sekali tidak kaget. Ternyata Farhan itu sudah tahu kalau Dev lah yang membunuh si Rohan. Farhan sengaja tidak ingin ngasih tahu pas Dev itu kehilangan ingatan. Karena Farhan ingin si Dev menemukan fakta yang sebenarnya sendiri. Di titik ini Dev pun sudah pasrah. Dia ingin menyerahkan diri atas apa yang dia perbuat. Singkat cerita, sebelum menyerahkan diri, Dev diantar si Farhan mendatangi kantornya si Divya. Rupanya Divya juga sudah tahu fakta yang sebenarnya. Di saat si Divya ingin menulis tentang penangkapannya si Dev, Divya mengcrop fotonya dengan si Dev yang menunjukkan kalau dia itu masih mencintai si Dev. 6 bulan kemudian diperlihatkan kalau si Dev sekarang sudah menjadi narapidana. Nah, dikala itu terjadi keributan di lapas. Dengan menggunakan lightsaber, Dev langsung menghajar semua napi yang membuat onar. Walaupun dia tidak bisa menjadi polisi yang baik, seenggaknya dia akan menjadi narapidana yang baik.
Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sorry kalau ada sedikit miss cerita, karena Om harus ngertiin bahasa India secara manual. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Birmilatihin.